nol itu masih ada wujud nilai. kan? Nilai. Iya. Ada nilai. Kosong. Tapi kalau kosong, lah apa nih? Udah apa nih? Bahkan di rekapan pun nol itu ono angkoe. Ada. Lele kosong, nah, apa ya kok kan bukune tok. Kosong ini apa-apa. Jenenge kosong. Nol ono nilai. Antara min sampai plus. Apa kuat? Iya apa kuat? Nah, ya nol kan antara min sampai plus. Oh, Makanya Lek plusnya kan 1. Lek min kan min 1. Kalau Anda ingin bahagia, temukan teori angka nol. Nah, itu hubungannya ambek sing wingi sa. Lek tepak seneng eling susah, lek tepak susah eling seneng. Sehingga kita berada di angka nol. Tengah-tengah kan? Imbang itu kan di tengah-tengah. Iya kan? Sing dianggap imbang itu kan tidak berat sebelah. Iya kan? Untuk menciptakan itu, -1 plus 1 hasilnya nol. untuk menciptakan angka nol, teori angka nol, ya cuma salah satu yang harus kita lakukan. Tatkala kita gembira, ingatlah saat susah. Saat susah, ingatlah saat gembira, sehingga kita tetap balance hidup kita. Minus. Lek seneng gak euforia, lek susah tidak pernah berkeluh kesah. Kasarane lek awakmu tahu seneng marang ngono susah, nah, tapi kan tahu seneng. Lek tepak seneng ya kan wis tahu susah, ngono. Jadi tidak kaget gitu. Kalau hidup kita balance, tidak kaget. Suatu saat kita dapat rezeki yang luar biasa, ya ndak wis berlebihan, enggak biasa wis alhamdulillah. Tatkala kena musibah, ya wis aku tahu gembira, aku tahu senang. Jadi misalnya musibah, ya siku anggap aja sebagai penyeimbang. Akhirnya kan ini kembali ke angka nol. Yang dimaksud angka nol itu kan kayak gini loh. Kadang orang menganggap itu hidupnya selalu susah. Urip kok susah toh. Barang Ardin teko. Ya. Ngomong-ngomong guyon. Lah ngono iku sing nganggep uripe susah tok jare. Artinya kan kita nggak jujur dengan diri sendiri. Nah, iku nek di total antara susah dino iku ambek senenge kalau di total sebetulnya imbang. Ayo kalau kita mau jujur di data wis jam sakmene aku susah, jam sakmene tekan Ardin aku guyu-guyu. Nah susah iki pirang jam, guyune pirang jam. Ayo kalau kita mau jujur di total imbang. Cuman wong edan tok lho sing ndak imbang. Seneng tok uripe. Mulai terganggu pikirannya mas. Enggak. Oh, nabi ini pandemi kan pesantren kilat. Senengnya berapa tahun, susahnya berapa tahun, senengnya berapa tahun. Dan dalam pandemi, wakai ide kreatif sih betul. Betul. Ya kan, mau nggak mau kan. Iya, dari sisi positifnya itu Positifnya kan, ya. ya mau hasilnya bodoh aja. Ya. Bilai kalkulasi itu kayak timbang rasa. Harus rasane itu riset. Berapa tahun lagi, 5 tahun lagi selali rasanya pandemi. Lali. Bener 10 tahun sampai 5 tahun tapi rasane lagi rasane yo. Akhirnya wong bingung maneh. Lek masa terdunia kan wis tahu pandemi, wis tahu kan. Cuma kan dari pandemi kan ide-ide kan muncul yang dipakai. Kalau orang pandai membaca situasi, menyikapi situasi, ya wis ndak kaget ketemu pandemi, ya wis wae di refresh awak dhewe. Mungkin ya besok bu 2001 sih. Bekasi masker sing terpendam lah ya. Wih, wow ya. Wow, saya menemukan masker di tahun 2020. Iku nek tahun 7000 besok. Itu kayak besok. Sama tinggalannya. Mbah,
Iki opo Mbah kok dianu? Iki biyen jadi Biyen masker. Tahu ngetren biyen, tahu trending. Akhirnya koyo bolong. Aku oleh tinggalan teko Mbah. Bunder tinggalan nang ranting. Kecek gitu. Sesuatu yang menakutkan bener. Cuma enggak tahu kan aneh. Unik kan. Saya kita di Ada bola besi yang berantai dan berkunci. Wah, ini senjata apa? Tibane kecek cilik. Dia kan tak tahu. Biar jadi sesuatu yang menakutkan saya membanggakan. Akhirnya balik mana nang minus tapi nol. Aja. Ya, masker saat ini kayak menakutkan. Sesuatu yang besok 2000 ya apa ya berarti Unta berantai ya. tahun 4000 butuh anak putuku besok wah nemu masker iki sing dikai bapak belum ngetan buyut ya Dengan kelas-kelas ya. Tahun 2000 Yang menemukan masker model gini harganya sekian. Tapi masker sing ukiran kan akhirnya uang kan berlomba-lomba mengeluarkan kreativitasnya. Awalnya masker kan masker kesehatan niku ae. Mar ngono muncul masker batik. Mar ngono masker iku dikombinasi. Iya kan. Mar ngono wong maskeran disesuaikan dengan kostumnya. Ya kan akhirnya kan kreativitasnya luar biasa. Ini bisa jadi pelajaran peradaban manusia. Makanya aku ngomong, bagi orang-orang yang kreatif, bagi orang-orang yang pandai membaca, dia pandai membaca situasi. Di saat orang lain berkeluh kesah, waduh pandemi, maka orang yang pandai membaca, dia membaca situasi. Apa iki sing nekakno sing iso dadi duwe? Cuan. Cuan. Wis. Masker kan sempat langka. Iya kan? Iya. Sempat impor dan lain-lain. Bagi orang-orang yang kreatif, oh duwe iki. Ya, akhirnya apa? Produksi masker. Masker, waduh, waktu itu masker sing saiki Rp500 itu sempat tadi petang ewan siji. Iya, benar. Satu. Nah, bagi orang-orang yang pandai membaca, tanggap situasi, wah ini kesempatan iki, peluang. Kayak golek duit di saat orang lain berkeluh kesah karena pandemi, karena dirumahkan sehingga mengurangi pendapatan. Tapi di satu sisi orang-orang yang dulunya pekerjaannya isane mek jahit, wah ya jadi curang. Banjir ordernya. Iya. Kemarin ngono sing biyen jahite mek ijenan, wah akhirnya nanti suatu mesin 10 hanya untuk bikin masker. Nah, ya termasuk hukum plus minus mau loh. Satu sisi ada orang yang merasa susah, di satu sisi ada orang yang merasa senang karena mendapat peluang bisnis. Betul. Karena ada minus di situ. Yes. Lek Twitter mau jawab. Karena membludaknya orang buat masker, ya kan? Masker itu suatu hal yang biasa. Akhirnya ono masker variasi, ya kan? masker kuduman, Masker ya. Kemarin masker wis ya. produksi Wis akeh. keren. Uang nggak aksesoris masker. Aksesoris. Untuk orang berjilbab agar bisa memakai segala macam masker, tali ini masker diciptakan. Marang no tali sederhana sudah booming, wis mulai berkurang, kreativitasnya muncul lagi, dikai mani-mani, ya kan? Jadi tren akhirnya masker. Akhirnya masker itu jadi barang bergengsi saiki. Iya kan? Akhirnya telan maskere wong sing akeh duwike mbek masker sing wong ndak akeh duwike. Kena didelok teko maskere saiki. Iya kan? Iya. Bisa menentukan kelas seseorang. Iya. Sekarang masker jadi identitas. Lek pade wong Ya saking ae ndak ono wong naleni masker ambek kalung emas ngono kasihan. Mbok tahun kapan kok muncul pasti seperti itu? muncul. Pasti. Lek sing seneng batu akik kan ditempel-tempel. Ya bisa jadi. Iya kayak tadi, kalung. bisa Ya jadi. kan waktu akeh digawe saking akeh duwike daleni topping ngrinti. Oh, Dadi dono. Aku akeh duwike ya.
iki lho akik sing kon bengongno ono paling demek siji ndek tangan tekku iki lho tak gawe aksesoris topi. Bagi orang-orang yang seneng batik tes masker ini pakai motif batik. Jadi akhirnya masker itu sebagai identitas. Yang awalnya dulu lah ana wong maskeran mesti diguyu. Iya, mesti dibully. Iku ndandake sombeng. Kan ngono. Saiki lah ana wong ndak maskeran. Jangkrik sakti ta wong iki. Ganti orang yang tidak bermasker sekarang yang dibully. Akhirnya boleh wong sing ngilang dhewe. Aku pengen dadi wong sombong. Sangat membantu, Pak. Akeh wis ben ono. Wah, kuaya tuh maskeran barang. Engko nandake sombeng. Kan ngono sih lek ngebully. Iya. Saiki lek ndak maskeran. Waduh, sakti wong iki. Dan masker itu sangat membantu ibu-ibu sosialita, Pak. Lek oyo-oyoan kate metu durung make up, iki iso masker. Ada itu yang bilang kamu ya. Awakmu poso-poso. Liput tadi. Awakmu poso-poso ya, budal nang warung nyenak kata rek tak maskeran ae. Cetak urut. Harus dibuka lambene ngomong. Kadang ya iku mau Din. Wong sing kadang dari penampilan giginya kurang bagus. Akhirnya ditutupi ambek masker. Kamuflase. Bahkan pelaku kejahatan. Ya, saya kan masker sing rada rapet tengah iku. Lek piyen wong gawe maskeran rapet kan dicurigai san. Lek saiki Nah, maskeran dicurigai. Oh iya. Ojo iki penyebar iki. Iya. Ya begitulah. Situasi yang Ono siang, ono malam iku mah. Dunia yang ini iki. Bukan situasi yang brengsek dengan orang-orang yang brengsek. Alhamdulillah pandemi situasi brengsek. lancar. Travel macet, wisata macet, hotel macet. Tapi bagi produsen masker, pandemi luar biasa. Gara-gara pandemi aku iso umroh. Kok iso? Iya, maskerku luar biasa produksine. Iya ta? Hand sanitizer yang dulunya hand sanitizer itu dianggap opo kan? Di Alfa kan hand sanitizer kan ono melebihan. Begitu pandemi Kayak di rumah sakit tok. Saiki tas-tasnya digelantongi tas digantungi hand sanitizer kayak. Itu keren ya. Itu keren. Dan itu sekarang jadi mode. Bukan pokok ya. Iya, jadi mode akhirnya. Nah, gitu lah. Hand sanitizer sing gantung di tas. Api-apian kan. Keren. Iki apik modele. Jadi kalau kesimpulannya itu kalau dilihat di setiap kejadian, di setiap peristiwa itu terkandung hikmah yang luar biasa bagi orang-orang yang pandai membaca. Keseimbangan dunia Membaca. Bagi orang yang tidak pandai membaca dan tidak suka membaca, ya itu mau akhirnya isone berkeluh kesah, nyalano keadaan ya. waktu pandemi ono wong sing mati tukuaran, ya kan, demo gara-gara ada larangan seperti ini. Bagi orang-orang yang ya kan pada membaca, peluang Cuan. bagi orang yang pada membaca, ini saatnya Tuhan merefresh kita. Bagi orang yang pandai membaca, ini saatnya kita harus dituntut untuk bersyukur, introspeksi diri. Jadi banyak makna yang terkandung di situ, tergantung kapasitas masing-masing, sudut pandang. Dan orang-orang yang malas berpikir itu adalah ladang uang. Malas berpikir adalah ladang uang. Ya. Dan itu Menciptakan sesuatu. Kayak remote TV, Pak. Awalnya kan teko males ngadeg gitu. Ya apa carane ngrakit kirane kuwi. Nek biyen iki motor-motoran iki Pak dikai tampar. Lek wong ndelok bukan dari sudut situ. Iki mau brengsek iki. Males. Wong males kan mau brengsek.
Tapi bagi orang yang pandai membaca, wah cuan. Ya apa carane? Wong ndelok TV ndak ngadeg iso mindah channel. Iya kan? Sambil Remote cuan, kontrole. sambil cuan, wong malas Orang itu brengsek. iso cerdas. Ya. Wong malas ladang cuan. Orang brengsek ladang cuan. Maka janganlah memaknai sesuatu itu hanya sepotong, sepengkal. Kalau ingin sesuatu ya harus dipelajari dulu, jangan cepat disimpulkan. Contohnya ana wong, waduh kurang ae wong iku wisu, padahal wong iku PNS, sing totolan ngene. Ya kan menjustis namanya. Ya memvonis seseorang. Kita tidak tahu tujuan dia. Sebelum kita interview, sampean niku isu wis kerja dadi PNS. Oh bengi kok sing tuntut sego goreng. Ya kan ngono. Jawabannya enteng. Aku kepindah lu kaji. Ayo. Apakah itu tujuan jelek? Tidak kan. Karena mengatakan jelek kan karena tidak tahu tujuannya. Nah, ini cepet lah kaji. Nek jaga gaji tok. Nah, ini suwe. Akhirnya ada kata-kata, iku lah jarimu. Yang dimanfaatkan siapa? Orang-orang yang nggak bisa masak, nggak ada waktu untuk masak. Akhirnya kan Balik mana ketemu orang brengsek. Itu adalah guru sejati. Sehingga menyikapi orang-orang yang brengsek, wong males dan lain-lain, bakul payu. Bagi orang yang pandai membaca, oh kesempatanku ini. Wong lek mana rasa-rasa masak, aku tak tutur sego goreng lah. mancing kan iso kok oleh lah iwak derang. Fakta berapa persen orang di sekitaran Kanaoran itu yang beli ikan? Akhirnya antara buruk dan baik itu rancu kayaknya. Tuh nak sumbut mancing, oh iya lah oleh. Tuku ae wis ngene. Tuku nek karambat pancingi udah. Kisah mending wadang mulai mampir pasar. Tuku seroan lho ndak ada mancing. Ya padha-padha tuku lah apa sik kadek soro. Wis tuku seroan ae. Males itu adalah cuan. Bukan terus lombok, oh no. Level 1, level 2 pedes-pedesan nih Pak. Apa yang jenengan? Jadi kalau orang pandai membaca itu tidak pernah memandang sesuatu itu negatif. Semuanya peluang. Orang yang katanya buruk itu ya ada kebaikan pun. Males mu rezekiku. Bagus ini. Bagus ini. Males mu rezekiku itu. Wallpaper. Malasmu adalah ladang cuanku. Ya kayak sepeda motor dewe pian. Ya tater, kuat motor sekarang diokleng. Akhirnya muncullah teknologi ana double starter. Lah, personel lho Pak Oga. Ogah, akhirnya adalah metik. Males mu adalah. Iya, makanya orang malas itu inspirasi Inspirasi. bagi orang yang pandai membaca. Ternyata bulan merah menurunkan kaki itu sangat berat. Akhirnya muncul sepeda roda 3 kan, electric bike, trickle ya. Beda. Ngegas ku meluntir. Gitu tadi. Iya apa ya. Akhirnya balik mana nol man. Normal ya. Orang katanya buruk ternyata ada baik. Kalau dulu kursi roda itu khusus orang yang sakit atau mempunyai kelainan fisik. Iya. Kebutuhan ya Pak. Iki. Ya kan bandara. Nih. Ya kita kan wah nggak bisa. Kursi listrik kan buat keliling Cok ngono. taman Kursi safari. kantor saya kena rudone. Ayo, kursi kantor. Oh iya. Males Itu kan? inspirasi dari mana? Ya cari ini apa sih di TikTok
Ini keren ya. Ngetok indok situ. Kesempat mah. Senar macam lima. Jeleng. Dasarnya kita kan pemikirannya sederhana, Pak. Intinya kan sama seperti sandal. Kalau kita kan sandal kan kalau dahulu fungsinya ya untuk alas kaki. Kalau orang luar kan keren. Loh, balik mana kan, Sa? Orang brengsek adalah guru sejati. Iya kan? Mereka bisa berhasil menciptakan sesuatu kan karena orang-orang brengsek. Wong males sih kok apa sih julukannya? Orang brengsek kan. Tapi di balik itu banyak ilmu yang keluar. Dampak dari orang brengsek. Kamu harus banyak-banyak berterima kasih pada orang-orang. Maka kamu tidak boleh menilai jelek sama orang brengsek, tapi kamu wajib berterima kasih. Jadi suwun yo gara-gara wong brengsek aku malah iso. Kan ngono. Muncullah yang namanya gembok kan. Emang brengsek gara-gara gitu. Anjir, jepol lah. Muncullah gembok. Gembok ya nak ngatasi, Pak. CCTV, Pak. Alarm di. Soalnya lek ngandano satpam sih ana turun ya. Lek enggak tapi lek CCTV 24 jam mendelik ini. Jadi Kita jujur. kata yang perlu dihindari saya menghujat. Membaca. Karena memvonis itu bukan hak kita, bukan ranah kita. Baik salah, benar, baik buruk itu bukan ranah kita. Karena kita itu Sehingga apa? Kalau kita berpikirnya seperti itu, tidak pernah sakit hati, tidak pernah iri, tidak pernah dengki nang wong. Karena sing dipikir itu hanya jaga awak dhewe gitu. Orang yang bahagia itu adalah orang yang seperti itu. Ketemu wong megalna lho guyu. Oh iya, guyu adalah sesuatu yang lucu. Ide gila. ini jadi simpel wae gitu. Gitu ndelok wong sing wong brengsek. Itu wong brengsek guyu. Nah, kamu sambil guyu begitu ingat kata brengsek memang. Karena apa? Sudah ada bahasan tentang brengsek. Ya. Betul. Jadi tetap loro hati ya dipermasalahkan. Berarti itu bisa ngocok Atau mungkin dia ada masalah mungkin. Atau dirimu sendiri sebenarnya yang brengsek. Jadi si brengsek kalau dewi musuh, berarti saya adalah musuh saya sendiri. Makanya kalau orang sudah tingkat makrifat itu orang yang seperti itu tidak apa yang dirasakan tuh nah ngomongnya kayak selain awake dhewe itu yang menjadi acuan. Tidak ada orang yang paling rendah kecuali diri kita sendiri. Jadi bagaimana supaya kita menjaga dari situ kesimpulannya bahwa untuk menentukan orang itu baik dan buruk itu bukan ranah kita. Karena kita. Gitu lah. Karena kita tak ada mencari ilmu, belajar. Terus anak maneh uang itu sering menyalahkan orang lain. Dia lupa, kayak contohnya gini, kalau ngomong gara-gara
kenal Farisa, aku malah gini. Gara-gara Farisa lupa ya. Lah sing ngomong kenalan iku sapa? Kan ngono, masih dijak kenalan lek awak dhewe ndak gelem masa yo kenal. Sehingga kesimpulannya apa? Masalah itu siapa yang menciptakan? Awak dhewe kan. Kesepakatan. Lah apa nyalahno wong? Sepakat lah itu. Lah lek wis seru Farisa koyo ngono, lah apa kok nyedek kan ngono. Sing salah sapa? Masa Farisae? Istilahnya kesepakatan dimentai mana ya. Dia balik mana nang kopi, cok kopi depan. Kalau mau sepakat kopi pahit, ya iya benar pahit. Kopi itu pahit. Itu kopi isuin ya. Kan itu yang sering terjadi kan itu. Kita selalu mencari pembenaran daripada kebenaran. Ini kan engkau tuh masalah Mbak Farisa. Boleh wis supaya dapat membenarkan diri sendiri kan ngono. Cari dukungan ya. Makanya yang susah itu cari kebenaran. Nek cari pembenaran wah akeh. Pokoknya wong dikei duit, kei panganan pasti membenarkan kita. Makanya yang harus kita cari itu adalah kebenaran, bukan pembenaran. Maka kalau kita menilai sesuatu, datanglah ke orang bijak. Karena orang bijak itu dia tidak punya tendensi. Orang bijak itu tidak punya tendensi. Karena merasa tidak ada efeknya nang awak dewi. Aku ngelak-ngelak aku nih tidak ada efeknya nang kehidupan saya. Aku ngelem iku ya tidak ada efeknya terhadap diri saya. Sehingga apa? Objektivitas. Orang bijak itu adalah orang yang memegang objektivitas. Orang selama masih subjektif, dia tidak akan pernah menjadi orang bijak. Karena keputusannya atau pendapatnya masih dipengaruhi antara untung dan rugi. Nah, Itu. Kameramu yang gitu. tuh. Oh, tak. Ngomong ide kreatif itu kan aslinya kan sebetulnya semua orang itu dua ide kreatif. Cuma kan butuh pengiyahan dari orang lain. Balik mana lagi kreatif waktu pandemi. Sebetulnya harus hono, aku tuh ide ngono. Cuma nggak diungkapkan. Iya akhirnya ya butuh pengiyahan ke wong liya. Oh iya bener. Balik mana? Munyer tadi impian tok. Jangan khawatir akan hujan karena sudah tetesnya. Satu Iya. Tapi lek kamera di tanu-tanu ya. Nyunyu. Soalnya apa? Ndak sok rekamannya aku. Soalnya apa? Mulai kan nak jogo kameramu mesti dijogo iku utane. Cuma di gunung nggak ditaruh dari segi positifnya Pak ya. Pasti Anda akan cari lagi kalau ini rusak, cari lagi Kamera yang waterproof. waterproof dan lebih baik. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Ya kan, ganti karena dipaksa keadaan atau ganti karena sadar. Iya. Lah ya kan. Kalau kadang manusia itu kudu dipaksa. Yang kamera udah kan lah wong. Iya, lah, wong. Terpaksa gini. Eh. Bagaimana ya? Lah aku Ya kan apa carane muncul ide kreatif bagaimana? lah, aku kan yang jero Berhubung dorong iso tuku waterproof ya, sangu plastik. lah kan tadi kok diudan-udan lo paling aku yang jero hati mana tompes. Tompes. Ane lek anu ta. Lek awakmu sering hadir, melihat, mendengar, merasakan di kegiatan outbound. Hidup itu sangat menyenangkan. Bukan menyusahkan, sangat menyenangkan. Itu yang dialami, yang kita alami, yang kita rasakan. Soalnya dalam macam-macam wong itu kadang yang membuat kita itu
tertawa Yang sendiri. ini ya. Yang gini ya macam wong ya. Iya iya iya. Yang ini ya. Wong ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing ngene. Itu akan kita dapatkan karena setiap saat kan berubah. Baik peserta,